Halo ALGES yang terkasih dan tercinta, tentu kangen sekali untuk bisa berkumpul bersama di ruang ibadah, bersama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melompat bersama, serta meluangkan waktu terbaik kita untuk Dia. Walaupun masih via online, tapi kita juga bisa melakukannya di rumah kita masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join, welcome home guys. Di sini kita juga menyediakan yang namanya komunitas rohani, yang biasanya disebut sebagai CG atau Connect Group. Untuk teman-teman yang mau join, bisa langsung segera chat di nomor WA yang sudah tersedia di layar gadget Anda. Dan untuk teman-teman yang sudah menyiapkan persembahan yang terbaik, bisa langsung ditransferkan di nomor rekening yang sudah tersedia di layar gadget Anda sekarang. Yuk, kita doa dulu sebelum kita mulai ibadah. Tuhan Yesus, kami bersyukur masih bisa berkumpul bersama walaupun via online. Tuhan, berikan hari ini kita mempunyai impartasi yang baru, serta berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah siap berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari jemaat Army of God, mari kita bersukacita dalam Tuhan bersama-sama, come on. Everybody sing, come on. See, oh, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. You turning all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and won't stop, and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Everybody sing. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebrations begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Come on, say You have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness
into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, everybody, clap your hands. You have given me a joy, and I won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. You have given me a joy, and I won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. For you are good. And for you are good. Yeah.
Shalom Army of God semua, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita letakkan hati kita di bawah kaki Yesus. Kita akan menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang mulia
kita angkat tangan sambil katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Maka sekarang tegak kepalaku, mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Maka sekarang tegak kepalaku, mengatasi musuh di sekeliling dalam kemahmu. Kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Korban pujian, sorak kemenangan. Korban pujian, sorak Terima kasih Tuhan di dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami
bersyukur karena Tuhan masih bekerja di dalam masa-masa kami hari-hari ini. Mari Tuhan bangkitkan setiap iman kami sehingga ketika kami bekerja, ketika kami kuliah, ketika kami sekolah online, kami tidak menjadi lemas rohani, tapi justru kami semakin bersemangat di dalam Tuhan karena kami percaya ada banyak kemuliaan-kemuliaan yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Kami gak mau menjadi orang-orang muda yang hidup berdasarkan perasaan, hidup berdasarkan keadaan, tapi kami mau taruh hati kami sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk terus menyembah Tuhan baik atau tidak baik waktunya, terus menginjil baik atau tidak baik waktunya, karena kami tahu kami dipanggil Tuhan hidup berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekeliling kami. Tuhan, mari bangkitkan iman kami, tumbuhkan iman kami lebih lagi sehingga justru di masa-masa pandemik hari ini Tuhan, kami ditemukan semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat, semakin kokoh iman kami, tidak mudah digoyahkan. Hari ini kami sepenuhnya mempersembahkan ibadah kami sekalipun di tempat yang berbeda-beda, kami menyembah di tempat yang berbeda, kami beribadah di tempat yang berbeda-beda, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan ada dimanapun kami berada. Thank you Tuhan, kami serahkan hati kami, seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh pemikiran kami taklukkan di bawah kehendak Kristus. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Seluruh orang-orang muda boleh sama-sama katakan amin, amin. Halo teman-teman Army of God, senang sekali hari ini kita masih bisa ketemu lagi secara virtual. Tapi hadirat Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah terasa virtual. Selalu terasa nyata di dalam hati dan hidup kita. Nah, hari ini ibadah kita akan membahas tentang making a wise decision. Saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Karena ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sebagai kemuliaan, sebagai kemenangan, sebagai terobosan. Hanya semua tergantung pada pilihan dan keputusan kita. Seringkali kita berpikir gimana ya caranya saya bisa memutuskan sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari sejak kita buka mata sampai nanti kita tutup mata di malam hari, kita sebenarnya diperhadapkan kepada keputusan. Baik setiap pemikiran, setiap perkataan, baik setiap tindakan kita, itu semua berdasarkan pilihan dan keputusan kita. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa memutuskan dengan benar? Segala keputusan yang kita ambil harus berdasarkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memiliki pondasi yang kuat untuk memutuskan. Gimana sih caranya aku bisa memutuskan nanti aku akan ambil jurusan apa? Aku harus ngobrol apa dengan siapa? Atau bahkan siapa sih yang harus saya pilih dan putuskan untuk menjadi seorang pendamping seumur hidup? Kita harus memilih jodoh. Atau sampai kepada keputusan kita pengen mempertahankan iman, kita hari ini akan tetap memutuskan untuk mempertahankan iman. Atau kita memilih untuk meninggalkan Tuhan di masa pandemik ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh salah satu sahabat saya, teman, sudah seperti keluarga sendiri, namanya adalah Febe. Dia adalah seorang gembala Army of God di Pekanbaru. Dan saya percaya setiap kita akan belajar sesuatu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan silahkan Febe. Shalom orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, Army of God Sumatera. Yuk hari ini sebelum kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau dengan seluruh hidup kami. Ajari kami Tuhan, memuliakan Engkau di dalam setiap langkah kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami menyerahkan telinga kami ke dalam tangan-Mu, berikan kami telinga seorang murid yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pribadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam keputusan yang kami ambil, Engkau Allah yang berbicara secara spesifik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Saya percaya bahwa setiap kalian pun mengalami hadirat Tuhan di tempat kalian masing-masing. Amin. Yuk, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mendapat tema tentang making a wise decision. Membuat keputusan yang bijak, membuat keputusan yang penuh dengan hikmat. Dan pertama-tama saya pengen mengatakan bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan dalam hidup kita untuk mengambil sebuah keputusan. Benar ya, kita diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu hari ini dalam hidup kita. Banyak keputusan yang harus kita ambil,
di dalam hidup kita, semakin kita dewasa, semakin beranjak usia kita semakin memerlukan hikmat untuk mengambil setiap keputusan. Karena keputusan kita semakin hari, semakin besar resikonya. Keputusan yang kita ambil semakin hari, semakin banyak orang yang terdampaki dengan keputusan kita. Semakin banyak hal yang akan terdampak dengan keputusan yang kita ambil hari ini. So, hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk mengambil keputusan yang penuh dengan hikmat dan bijak. Oke? Pilihan kita ada di tangan kita hari ini. So, pastikan, saya tahu bahwa kita semua pasti punya keputusan lah ya. Dari bangun tidur aja kita sudah punya keputusan. Dan keputusan salah satu yang berat yaitu mungkin kita sudah merencanakan masa depan ya. Masa depan kita mau ngapain, kita mau jadi apa, kita mau ngambil kuliah jurusan apa. Ketika hari ini kita dalam perkataan pun kita perlu memutuskan memperkatakan perkataan yang seperti apa. Yang teman-teman yang dari SMP mau naik ke SMA itu juga mau memutuskan sekolah di mana. So, banyak keputusan yang makin hari makin besar. Makin hari makin besar resikonya kalau sampai salah ambil. Makin hari makin besar pengaruhnya untuk orang sekeliling kita. Oke? Dan kita harus mengerti juga satu hal, betapa pentingnya untuk kita dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ kita akan memiliki kacamatanya Tuhan. Kita bisa melihat dari sisi pandang yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki kacamata dunia. Kacamata yang bukan kacamata yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Kacamata dunia itu seperti apa ya? Kacamata dunia itu seperti ini loh. Contohnya ya. Contohnya ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak lagi berdasarkan apa yang berkenan di mata Tuhan, apa resiko yang kita harus pikirkan dampaknya, kita harus pikirkan banyak hal, kita harus cari tahu dan kita harus pastikan kira-kira kalau saya ambil keputusan ini hasilnya seperti apa dan kehendak Tuhan buat saya di keputusan ini seperti apa. Kalau kacamata duniawi itu melihat seperti apa sih? Kacamata duniawi itu melihat secara gini loh. Pandangan orang dalam ketika aku ambil keputusan ini. Malu nggak ya? Malu-maluin nggak ya diriku sendiri? Nah, nggak seperti itu. Seharusnya ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu bukan karena untuk apa yang orang pandang, untuk orang pandang dalam hidup kita. Sekalipun pandangan orang, sometimes itu harus jadi pertimbangan kita. Tetapi ada keputusan-keputusan yang itu bukan yang utama, pandangan orang dalam diri kita. Tapi yang utama adalah kehendak Tuhan apa dulu. Dan nanti peneguhan mungkin ada orang sekeliling yang meneguhkan kita. Tapi yang utama bukan perkataan orang, bukanlah perkataan orang yang menjadi yang utama. So, kita akan menjadi duniawi sekali kalau kita nggak benar-benar punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Dan hasilnya ketika keputusan kita adalah keputusan yang gegabah. Keputusan yang mungkin karena perkataan orang. Jadi bukan karena benar-benar kamu tahu ini yang terbaik dan apa visi Tuhan di dalamnya. Oke? Itu contohnya ya. So, sangat penting sekali kita punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebelum saya pengen sampaikan lebih jauh, saya pengen katakan begini loh. Saya pengen ceritakan salah satu tokoh. Tokoh itu siapa? Tokoh itu adalah Esau. Esau ini adalah seorang anak kembar, tapi dia adalah seorang anak sulung. Dia duluan dilahirkan daripada saudara kembarnya. Ada beberapa hal keputusan Esau yang apa yang dia lakukan itu sikapnya itu membuat keputusannya tidak tepat. Sikap yang dia miliki itu kurang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sikap yang seperti apa? Nah, ini kita sangat perlu pelajari dan yuk kita sama-sama lihat di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Yuk kita sama-sama perhatikan ya. Saya bacakan, bagi teman-teman yang di rumah boleh juga ikut membacanya. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?"
kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku," maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Inilah Esau. Esau itu memandang rendah hak kesulungan yang dia miliki. Apa sih poin yang saya pengen sampaikan? Nah, kita bisa lihat ya dari ayat ini, kita sama-sama baca. Ini aja saya percaya kalian secara pribadi di rumah masing-masing kalian sudah menangkap. Iya ya, Esau ini kenapa ya dia menjual hak kesulungannya gitu. Nah, yang pertama itu apa sih yang saya pengen sampaikan? Sifatnya itu sifat yang tidak menghargai apa yang ada di dalam hidupnya. Kita sama-sama lihat ya di ayat yang 32. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ya, di ayat yang ke-34b, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Di sini dikatakan Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Di sini kita bisa lihat bahwa Esau menyepelekan apa yang Tuhan taruh di hidupnya. Seberapa sering kita menyepelekan apa yang Tuhan taruh di hidup kita? Ketahuilah, ketika dia menyepelekan hak kesulungan yang dia miliki, dia melewatkan berkat besar yang seharusnya dia punya di masa depan dia. Sama dengan hidup kita. Apakah hari ini kita menyepelekan sesuatu di dalam hidup kita yang Tuhan taruh di hidup kita? Mungkinkah Tuhan meletakkan keluarga di hidup kita yang hari ini mungkin tidak sempurna, tapi saya tahu bahwa semua keluarga nggak ada yang sempurna lah ya. Tapi kita semua semakin hari kita semakin disempurnakan dalam Tuhan. Tapi apakah hari ini kita menyepelekan keluarga yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita? Apakah kita menyia-nyiakan orang-orang sekeliling yang Tuhan letakkan dalam hidup kita? Kita nggak menghargai orang sekeliling kita. Kita selalu bersungut-sungut. Kita merasa kenapa begini, kenapa begitu. Padahal Tuhan punya rencana yang besar dengan kesulungan yang dimiliki seorang Esau. Ada berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya ketika Tuhan memberikan hak kesulungan itu dalam hidupnya. Tapi dia malah menjualnya. Apakah hari ini Tuhan memberikan apa sih yang dalam hidup kita itu kita sepelekan? Keluarga kita kah? Atau bahkan diri kita sendiri? Kita sepele karena aku kok begini ya? Aku kok nggak seperti dia ya? Aku kok nggak seperti ini ya? Ketika kita seperti itu, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan iri hati. Keputusan yang kita ambil, keputusan yang tidak tepat, keputusan yang tidak menghargai apa yang Tuhan letakkan di hidup kita. Itu sangat berbahaya loh. So hari ini apa yang Tuhan letakkan, yuk jangan sepelekan. Apapun itu Tuhan letakkan apa. Tuhan letakkan kamu keluarga yang seperti ini, percayalah semua ada rencana Tuhan. Keluargamu seperti ini atau seperti itu, ada rencananya. Kok keluargaku nggak seperti si A ya? Kalau keluargaku seperti si A, mungkin aku lebih mudah mengambil keputusan. Kalau keluargaku seperti si B, mungkin aku akan lebih mudah mengambil keputusan yang ini. Tetapi tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena ketika kamu berada di posisi A, mungkin keputusan kamu berbeda lagi. Ketika kamu jadi si B, keputusan kamu yang berat berbeda lagi areanya. Setiap orang punya area prosesnya masing-masing. Nah, so hari ini dalam keputusan yang kamu mau ambil, saya berdoa setiap kita benar-benar menghargai, kita benar-benar pakai apa yang kita punya untuk melayani, pakai apa yang kita punya untuk mengerjakan yang terbaik, pakai apa yang kita punya, kita hargai, kita ambil keputusan yang terbaik, berhenti sungut-sungut, berhenti untuk berkata ini dan itu, dan yuk kita sama-sama belajar untuk menghargai semua yang Tuhan percayakan, ambil waktu mensyukuri semua yang Tuhan berikan, ya, dan kita akan bisa lihat apa yang Tuhan taruh di hidup kita, itu indah dan berguna, dan itu sangat luar biasa rencananya, kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan letakkan di hidup kita itu untuk apa. Sekalipun mungkin hari ini belum lihat apa-apa. Mungkin hari ini keluargamu di dalam masalah. Mungkin hari ini dirimu sendiri belum punya kekuatan apapun. Misalnya kamu belum lihat, kok aku belum bisa apa-apa ya, kok aku begini ya. Ayo belajar bangun, ayo belajar kerjakan yang terbaik. Tapi hari ini saya pengen, poinnya adalah kita belajar menghargai apa yang ada di hidup kita. Apa yang kamu punya hari ini? Di tanganmu kamu ada apa? Yuk pakai itu, dan Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan. Tuhan akan pakai keluargamu, Tuhan akan kerjakan itu, dan yuk hargai itu. Ya, itu yang pertama. Yuk belajar intim sama Tuhan ya. Sehingga kita ngerti apa yang kita bangun itu adalah semua dalam rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Yang kedua, tidak memikirkan dampak dari keputusan itu, atau tidak berpikir panjang
seorang Esau, dia tidak berpikir panjang terlebih dahulu ketika dia menjual hak kesulungan dia. Dia nggak berpikir panjang terlebih dahulu kalau satu waktu dia akan kehilangan hak kesulungan. Dia akan kehilangan berkat kesulungan dia, berkat terbaik untuk masa depan dia. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada berkat terbaik di dalam hak kesulungan dia, tapi dia lewatkan itu karena cuma semangkok kacang merah. Apakah hari ini kita melewatkan sesuatu karena kita tidak duduk berpikir dulu. Kita nggak berdoa terlebih dahulu. Kita nggak intim dulu dengan Tuhan, berdoa dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tahu rencana Tuhan sebenarnya apa sih untuk ini. So, hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar yuk, menjadi orang-orang yang berpikir terlebih dahulu, berkata-kata kemudian, kita berpikir terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan dengan tidak memburu-buru, tidak berburu-buru. Dan kita berpikir terlebih dahulu, oke? Di Kejadian 27, kalian akan menemukan bahwa di perikop dikatakan, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Yakub yang harusnya adiknya Esau, yang harusnya anak kedua, tapi malah dia yang diberkatin jadi anak sulung. Kenapa? Karena Esau sudah menjualnya dengan semangkok kacang merah saja. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak duduk berpikir dulu. Nah, awal karena dia tidak menghargai, akhirnya dia tidak, dalam setiap kehidupan dia nggak mengambil keputusan yang tepat. Dia asal-asalan, dia nggak berpikir terlebih dahulu. Dia ngerasa, bahkan dia mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan mati, sedangkan dia masih sangat muda untuk berkata dia akan mati. Dan dia begitu menyepelekan hak kesulungan itu. Pertama, ketika kita nggak menghargai apa yang kita punya, akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak memikirkan dampak apa yang akan kita terima. Kita akan merasa hidupku memang udah parah kok, hidupku memang udah tidak baik kok. Jadi aku ambil keputusan asal-asal aja, memang hidupku sudah tidak baik. Stop berkata seperti itu. Stop berkata hidupmu itu tidak baik. Stop berkata bahwa hidupmu itu rancangan kecelakaan. Stop berkata seperti itu. Berkatalah bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan menyediakan rancangan terbaik. Keluargaku adalah keluarga yang terbaik yang aku bisa terima. Orang sekelilingku adalah orang-orang terbaik yang bisa aku punya. Tim aku adalah orang terbaik. Teman-teman di samping kanan kiriku sekalian pun punya kelemahan, tapi adalah orang-orang terbaik yang saya boleh miliki. Yuk belajar untuk bersyukur. Dan kita akan jadi orang yang punya pemikiran yang tidak sembarangan. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan pemikiran sendiri. Itulah Esau. Dia mengambil keputusan berdasarkan pemikiran dia sendiri. Pemikiran dia sendirilah bahwa hak kesulungan itu apa gunanya. Itulah pemikiran dia sendiri. Tapi pemikiran Tuhan berbeda, bukan? Ketahuilah ketika kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita tidak akan hidup di dalam pemikiran kita sendiri. Pemikiran kita bahwa, oh ini tidak berguna, oh ini, no. Tapi kita bertanya dulu sama Tuhan. Kita benar-benar, pikiran kita adalah pikiran yang mengagungkan Tuhan. Ya, so ketika dari awal, ketika kita sudah tidak menghargai apa yang ada di hidup kita, maka selanjutnya kita akan punya pemikiran kita sendiri. Bukan pemikiran Kristus. Dari awal sudah jelas bahwa tidak menghargai diri, tidak menghargai apa yang dia miliki. Itu sudah tidak pikiran Kristus. Itu sudah tidak pikiran Kristus sama sekali. Karena Kristus mengajari kita bersyukur. Karena Kristus mengajari kita melihat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi hari ini, ketika kita dekat dengan Tuhan, barulah kita bisa berpikir dengan kacamatanya Tuhan. Dengan kacamata yang bukan kacamata duniawi. So, tindakan kita akan tindakan yang mengagungkan Tuhan juga. So, kita bukan lagi tindakan yang merugikan. Tindakan yang merugikan diri sendiri. Tindakan yang tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Ya, alhasil Esau itu melewatkan berkat terbaik dalam hidupnya. Nah, tapi dia dikasih kesempatan kedua loh. Dia dikasih kesempatan kedua. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat 38 sampai 40. Kejadian 27 ayat 38 sampai 40. Yuk kita sama-sama perhatikan ya. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Di sini dikatakan, jika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, dengan suara keras menangislah Esau. Esau menangis dengan suara keras.
ketika itu Ishak bapaknya Esau sudah memberkati Yakub sebagai anak sulung. Berkat kesulungan sudah dia terima. Nah, tetapi akhirnya Esau berkata, tidak ada lagi kah berkat untukku? Harusnya berkat yang Yakub terima itu harusnya punya Esau. Tapi Yakub yang terima itu. Saya nggak jelaskan dari sisi Yakubnya, tapi hari ini saya mau fokus ke Esaunya. Saya pengen katakan bahwa hari ini ketika kita nggak menghargai, kita melewatkan berkat terbaik di dalam keluargamu. Kamu melewatkan berkat terbaik di dalam keluargamu. Kamu melewatkan berkat terbaik dengan kamu memiliki orang-orang sekelilingmu. Kamu melewatkan berkat terbaik dengan talenta yang ada di dalam dirimu. Kamu melewatkan berkat terbaik di dalam banyak banget area. Hari ini, pastikan kita menjadi orang yang menghargai kesempatan yang pertama. Gak perlu sampai kesempatan yang kedua. Karena kalau kesempatan yang kedua, itu ada harga yang lebih keras yang harus dibayar. Harga yang lebih besar yang harus dibayar. Tapi kalau hari ini kita sudah lakukan sebuah kesalahan dalam keputusan, pastinya tetap ada resikonya. Ya, ini resiko yang Esau harus terima, tapi di sini dikatakan, tapi apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kalau kamu dengan sungguh-sungguh, maka ini akan dilemparkan dari tengkukmu. Sama dengan gini loh, ketika kita bertobat, kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, kita benar-benar minta ampun, kita benar-benar kembali ke jalannya Tuhan. Percayalah, resikonya tetap kita terima, tetapi percayalah kamu bisa lewatin itu dengan berjalan bersama Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan kekuatan untuk kamu menyelesaikan resiko-resiko yang ada. Oke? Yuk kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang Esau. Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena Alkitab menuliskan ini, saya percaya untuk kita belajar menghargai apa yang Tuhan berikan di hidup kita. Oke? Dan yuk kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam pengambilan keputusan. Tentang pengambilan keputusan. Kita baca di Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Yuk kita sama-sama lihat. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini dikatakan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian yang dunia bangun di hidup kita. Di Alkitab jelas mengajarkan kita, yang pertama, kita itu jangan, keputusan yang benar itu tidak mesti dikaitkan dengan bagaimana orang melihat diri kita. Keputusan yang benar itu tidak mesti dikaitkan dengan bagaimana orang melihat kita. Nah, maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak boleh kalau orang lain ngomong ini dan itu kita nggak perlu dengar, bukan seperti itu. Bukan seperti itu maknanya. Tetapi yang utama bukanlah perkataan orang. Contohnya ya, hari ini ketika kita mau kuliahnya mungkin kamu sudah planning A, B, C, kuliahmu seperti ini dan itu. Bahkan mungkin sudah planningnya keluar kota untuk kuliah. Tetapi ketika perjalanannya, rupanya kamu menemukan titik di mana keluarga ngalamin, mungkin masa pandemi ini bahkan ya, keluarga mengalami ini dan itu. Dan kesulitan terjadi untuk kamu kuliah di luar negeri. Mungkin bisanya keluar kota, bahkan bisanya stay di kota kamu sendiri. Yang awalnya kamu sudah planning cukup matang dan sebagainya. Apakah hari ini kamu akan tetap berjuang ke luar negeri? Itu bagus, itu boleh, bukan nggak boleh ya. Tapi apakah kita berjuang karena kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita? Atau cuman karena malulah nanti kalau sampai teman-teman saya dibilang apa? Ih, keluarga kamu begini ya? Apakah kita mempertahankan sesuatu yang tidak perlu kita pertahankan? Kita cuma mempertahankan supaya kita nggak dikata-katai orang? Atau kita benar-benar memikirkan visi Tuhan ini apa dulu? Kenapa ya Tuhan hari ini terjadi seperti ini? Dan apa maksud Tuhan di dalamnya? Apa maksud Tuhan untuk keluargaku? Apa maksud Tuhan untuk masa depanku untuk stay di kota ini? Apa maksud Tuhan hari ini? Percayalah, semua ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu kecelakaan ketika kamu sungguh-sungguh datang dan tanya sama Tuhan. Ya, so kita harus tahu bahwa kita itu jangan cuma melihat dari apa kata orang, yang menjadi fokus kita terus-terusan apa kata orang. Tapi justru yang paling penting harusnya kita mencari sumber-sumber yang harusnya kita memahami area tersebut untuk kita mengambil keputusan. Kita perlu mencari-cari tahu dan sebagainya untuk meneguhkan hati kita, untuk melangkah. Pastinya disertai dengan doa. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu. Di Amsal 3 ayat 6 tertulis,
Akuilah dia dalam segala lakumu. Dia itu siapa? Dia itu Allah, dia itu Tuhan. So Allah itu apa? Allah itu terus ada, Allah itu adalah kasih. Ketika Allah itu adalah kasih, maka kita anak-anaknya, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang di dalam kasih. Keputusan yang tepat, keputusan yang paling benar di hadapan Tuhan adalah keputusan yang berdasarkan visinya adalah visi kasih dari Tuhan. Visinya, visi kasih dari Tuhan. Hari ini kalau kamu stay di kotamu, misalnya, kamu punya visi kasih Tuhan dalam hidupmu. Hari ini bukan cuma ngomong tentang orang-orang yang mau ngambil kuliah ya, tapi semua area di hidup kita. Milikilah visi kasih. Bahkan kalau kita mau mengatakan sesuatu pun, kita harus berpikir terlebih dahulu. Ini perlu dikatakan atau tidak? Apakah ada visi kasih di dalamnya? Apakah ada kasih yang tercantum di dalamnya? Ada maksud kasih Tuhan di dalamnya? Pastikan ketika kamu mau ngambil jurusan, kuliah pun hari ini, apapun itu, pastikan ada visi kasih Tuhan. Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak iri hati, tidak diambil karena iri hati dengan seseorang, tidak diambil karena egois, karena pokoknya saya harus begini, keluarga sudah kondisi begini atau begitu, kita tetap pokoknya saya harus, bla bla. Kita tidak menjadi orang-orang yang egois ya. Pastinya ada kasih Tuhan di dalamnya. Oke? Pastikan kita berdasarkan dengan kasih. Ada orang-orang yang diberkati pastinya dalam keputusan kita. Itulah kasih. Ada orang-orang visi kasih itu, ada orang-orang yang diberkati. Ada orang-orang yang sangat diberkati dengan keputusan kita. Ya, pikirkan dengan baik apa yang kita akan putuskan ke depan. Yang ketiga, keputusan yang benar itu muncul dari pergumulan dan doa kepada Tuhan. Keputusan yang benar itu muncul dari pergumulan dan doa kita kepada Tuhan. Keputusan kita itu dalam situasi-situasi tertentu, kita akan sulit memutuskan sesuatu. Benar ya? Nah, saya nggak tahu apa keputusan yang kamu dihadapkan hari ini. Apapun itu keputusannya, saya pengen katakan bahwa keputusan itu, libatkanlah Tuhan. Berdoalah. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Muliakanlah dia dalam segala tindakanmu. Muliakanlah dia dalam setiap keputusanmu. So, kita sangat perlu untuk berdoa, mencari Tuhan, bergumul dengan sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang aku harus ambil? Jalan mana yang harus aku jalani? Masa depanku apa yang aku harus pilih? Tuhan, kira-kira aku perlu katakan ini atau enggak ya? Sungguh-sungguh bergumul, minta hikmat dari Tuhan. Percayalah, Tuhan akan kasih peneguhannya. Tuhan akan jawab kita. Tapi apakah hari ini kita sungguh-sungguh datang dan berdoa? Minta, Tuhan pimpin langkah demi langkahku. Tuhan pimpin aku satu persatu langkahku. Pimpin aku dari langkah satu ke langkah berikutnya. Tuhan pimpin tanggaku dari anak tangga satu ke anak tangga berikutnya. Jagai aku, jagai aku. Soalnya saya pengen katakan, yuk hari ini berdoalah, minta peneguhan dari Tuhan. Berdoa itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, percaya dengan kuasa doa. Selanjutnya, Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan di firman Tuhan, Ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Kita punya jalan. Kita punya proses. Di dalam segala apa yang kita hadapin, kita punya proses, bukan? Kita punya jalan. Ketika kita ambil keputusan, nggak selesai dong, kita sudah langsung nampak hasil. Nggak semua keputusan langsung nampak hasilnya. Mungkin ada yang yes, ada yang enggak gitu. Nah, kalau hari ini ada keputusan yang butuh proses, saya pengen katakan, keputusanmu masih butuh diuji oleh waktu. Ada keputusan yang masih butuh diuji oleh waktu. Ada keputusan yang langsung nampak hasilnya. Kalau hari ini keputusannya masih perlu diuji oleh waktu, saya pengen katakan, memang semuanya tidak instan. Memang semuanya tidak instan dan yuk hari ini kita miliki ketekunan. Milikilah ketekunan. Ketika kita diuji, ketika kita butuh waktu dan sebagainya, yuk kita benar-benar miliki ketekunan. Tekun untuk punya hati yang tulus. Tekun untuk tidak bersungut-sungut. Tekun untuk mengerjakannya. Tekun untuk mencari tahu. Tekun untuk membangunnya. Jadi kita butuh ketekunan. Seperti firman Tuhan juga tertulis di 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama yuk. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya pengen katakan bahwa kita perlu tahan uji. Kita perlu tahan uji.
akan ada datang waktunya, semua itu akan diproses dan semua itu akan dibakar. Maksudnya dibakar tuh semua itu akan kalau emas dibakar ya memang akan emas gitu loh. Tapi hari ini kalau sampah yang dibakar ya akan hangus. Sama dengan kehidupan kita. Hari ini apakah hati kita, respon hati kita ketika suatu proses datang di dalam keputusan yang sudah kita ambil, proses datang, apakah hati kita adalah hati yang tahan uji? Apakah hati kita punya hati yang tulus membangunnya? Kasih ada di dalamnya. Ketika kasih ada di dalamnya, saya percaya ketika dibakar yang keluar adalah emas. Ya. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini dikatakan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Keputusan yang kamu ambil belum langsung menghasilkan sesuatu hari ini. Perlu ketekunan untuk membangunnya. Ayo milikilah ketekunan. Kalau kamu punya cita-cita untuk jadi A atau B, hari ini miliki ketekunan untuk membangunnya. Dan kalau kamu sudah memutuskan sesuatu, butuh ketekunan untuk mengerjakannya. Tidak mungkin ketika setelah kamu ambil keputusan itu, tidak sesuai ekspektasi kamu ya. Kalau hari ini saya punya contohnya orang yang mau masuk kuliah lah ya, stay di kota dia. Dan akhirnya ketika dia sudah ambil kuliahnya, ngambil kampusnya dan ketika dia masuk, kok seperti ini ya? Aku pengennya keluar negeri, kok seperti itu ya, dan sebagainya. Mungkin di luar ekspektasi, ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kalau itu di luar ekspektasi kita. Dan hari ini, ayo tetap tekuni, tetap kerjakan yang terbaik, tetap lakukan yang terbaik. Tuhan punya rencana, kita jangan malah, udahlah masa depanku udah nggak ada. Udahlah, ini udah akhir dari segalanya. No, stop untuk berpikir seperti itu, stop untuk berpikir negatif. Tapi hari ini, pikirkanlah pikiran sorgawi, pikirkanlah pikiran kerajaan Allah, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ya, apapun keputusan yang kita hari ini ambil, dan rasanya berat untuk dijalani, tapi kita tahu bahwa kita sudah diteguhkan, ini adalah kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kamu udah tahu ini adalah keputusan yang Tuhan kehendaki, ambil itu, kuatkan dan teguhkan hati, tekuni, kerjakan, percayalah Tuhan akan kerjakan sesuatu. Tuhan akan membukakan pintu. Tuhan akan mengerjakan apa yang kita tidak pernah ekspektasikan sebelumnya. Tapi kita tetap harus kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Lakukan bagian kita yang terbaik. Oke? Minta hikmat terus. Jangan menjauh dari Tuhan. Kadang ya, kalau proses sudah berat untuk dijalani, kita bisa merasa menyesal mengambil keputusan ini. Menyesal atau merasa gagal, merasa sudah benar gak sih kemarin keputusannya saya ambil ini, padahal aku dapat peneguhan loh dari Tuhan. Saya pengen katakan bahwa jangan menjauh dari Tuhan. Justru kita semakin butuh Tuhan. Justru kita semakin butuh Tuhan untuk menyertai kita. Justru kita semakin butuh Tuhan. So hari ini jangan menjauh dari Tuhan. Justru kita harus mendekat sama Tuhan. Minta hikmat terus, Tuhan kasih aku hikmat. Ada keputusan berikutnya lagi yang aku harus ambil. Di dalam keputusan yang sudah diambil, minta hikmat sama Tuhan. Oke? Miliki ketekunan. Yang kelima, Ia akan meluruskan jalanmu. Yang terakhir ini adalah saya pengen katakan kepada Esau-Esau yang hari ini, mungkin ada orang-orang yang sudah mengambil keputusan yang salah. Ada keputusan sebelumnya yang kamu sudah salah. Tapi ketika kamu benar-benar kembali ke jalan Tuhan, kamu sungguh-sungguh mengakui Dia dalam segala jalanmu. Kamu bertobat, kamu mengakui Dia dalam segala jalanmu. Kamu mengagungkan Dia dalam segala keputusanmu. Percayalah, Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu kembali. So, keputusan yang benar tidak menutup kemungkinan muncul dari keputusan yang salah. Yang awalnya adalah sebuah keputusan yang salah. Tapi ketika dia bertobat, dia mengakui, pastinya Tuhan akan berkati. Pastinya Tuhan akan, kesempatan kedua itu ada, resiko tetap harus diambil, harus dikerjakan, tetap harus ditanggung. Tetapi bukan berarti tidak ada berkat kesempatan kedua. Ketika kesempatan kedua itu kalau Tuhan masih berikan, selama kita hidup, selama kita bernafas, masih ada kesempatan kedua. So, hari ini, hargai kesempatan kedua itu. Mendekatlah sama Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan, kali ini aku nggak boleh salah lagi. Tuhan, aku minta kekuatan dari Tuhan. Aku nggak sanggup jalan sendirian. Minta kekuatan dari Tuhan, yuk. Saya mengajak untuk semua kita
setiap kita besok pun kita sudah punya keputusan lagi yang harus kita ambil, lusa, tahun depan, bulan depan, 2 tahun, 3 tahun lagi, banyak keputusan ke depan yang kita akan ambil. Penting sekali untuk kita mengakui Dia di setiap jalan kita. Penting sekali bagi kita untuk mengagungkan Dia dalam setiap jalan kita. Oke, yuk kita sama-sama untuk berdoa. Sebelumnya saya pengen untuk menjelaskan sekali lagi bahwa yuk kita jangan seperti Esau ya. Tidak menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ada 5 poin yang tadi saya bagikan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, itu berbicara tentang keputusan kita tidak mesti dikaitkan dengan bagaimana orang lain melihat diri kita. Jangan dengan pengertian duniawi. Yang kedua, keputusan yang benar adalah keputusan yang penuh kasih. Ya. Yang ketiga adalah keputusan yang benar itu muncul dari pergumulan dan doa. Berdoalah, maka Dia akan hadir. Ya. Yang keempat, keputusan yang benar diuji oleh waktu. Tidak instan dalam apa yang kita mau lihat, tapi itu akan diuji ketekunannya. Tetap tekun yuk. Yang kelima, keputusan yang benar itu tidak menutup kemungkinan muncul dari keputusan yang salah. Kalau hari ini keputusan kita sudah salah, datang kembali sama Tuhan, minta ampun, dan sama-sama dan bersama dengan Tuhan menanggung resikonya, dan terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Hari ini saya rindu untuk mendoakan 2 tipe orang. Yang pertama, kalau hari ini kamu sudah mengambil keputusan yang salah sebelumnya, ada keputusan yang salah yang kamu ambil, ada tindakan yang salah yang kamu ambil. Hari ini, kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat dan datang mengakui Dia di dalam segala langkahmu, kamu meninggikan Dia dengan hidupmu, kamu mau mulai meninggikan Dia dalam keputusan-keputusanmu berikutnya, kamu mau sungguh-sungguh, datanglah. Yuk, datang sama Tuhan. Saya ingin mendoakan orang-orang seperti itu, dan Tuhan hari ini akan berikan kamu kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita yang sudah lama kamu nggak bisa alamin karena kamu mengambil keputusan yang salah ini. Terima kekuatan yang baru. Mungkin ini adalah resiko yang terburuk yang pernah kamu alami, tapi Tuhan juga menyediakan berkat ketika kamu datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada berkat di dalam kesempatan kedua juga. Oke. Yang kedua, mendoakan orang yang memiliki hari ini memiliki keputusan-keputusan yang berat. Hari ini kamu ada keputusan-keputusan yang berat. Mungkin seperti yang saya bilang, keputusan untuk mengambil kuliah apa, keluar kota atau tetap stay di kota ini karena kondisi pandemi atau apapun yang kamu sudah bingung dan sebagainya. Hari ini ada keputusan-keputusan yang berat di hidupmu. Ayo datang sama Tuhan berdoa. Semuanya yuk kita sama-sama datang. Setiap hari bukankah kita dihadapkan dengan keputusan? Yuk sama-sama kita, teman-teman yang mengalami 2 tipe orang ini, silakan letakkan tanganmu di dada. Letakkan tanganmu di dada dan kita akan sama-sama berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar waktu-waktu ini kepada orang-orang yang menghadapi keputusan-keputusan yang berat waktu-waktu ini. Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Saya berdoa hari ini orang-orang yang di dalam keputusan yang tidak mudah, cukup berat untuk masa depan, resikonya besar, cukup berpikir berapa orang yang akan terdampaki. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan berikan hikmat di dalam nama Yesus. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera turun dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Dan hari ini keputusan yang berat itu Tuhan berikan peneguhan waktu-waktu ini. Peneguhan itu bukan karena kamu tidak percaya sama Tuhan. Peneguhan itu karena kamu itu sungguh-sungguh minta Tuhan sertai, ajari aku melangkah satu persatu. Aku mau mengandalkan Tuhan, beri aku hikmat, tuntun aku dengan peneguhan. Oke? Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk orang-orang seperti ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang teguhkan waktu-waktu ini, terima peneguhan berapa waktu ini, dan Tuhan yang berkati di dalam nama Yesus melalui orang sekeliling, melalui apapun, dimanapun dia ada, di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa juga untuk orang-orang yang hari ini terlanjur bikin keputusan yang salah. Saya berdoa Tuhan di dalam keputusan salah yang dia ambil, dia mau bertobat, Tuhan lihat hatinya. Dimanapun dia berada saat ini, Tuhan lihat hatinya. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima penerimaan, berhenti merasa tidak layak, karena Dia yang melayakkanmu, Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia yang sudah berkorban bagi hidupmu, karena hidupmu berharga. So mulai hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada kebangkitan yang terjadi dalam hidup orang ini Tuhan, dalam kehidupannya yang sudah salah, hamba berdoa Tuhan, berikan dia kekuatan yang baru, terima saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini dalam setiap hidup kami. Kami sangat belajar, kami sangat mau belajar untuk mengambil keputusan yang tepat. Ajari kami menjadi orang-orang yang peka dengan suaranya Tuhan. Ajari kami untuk menghargai apa yang Tuhan letak di dalam hidup kita. Ajari kami untuk mengagungkan Tuhan dalam seluruh keputusan kita. Tidak menjadi orang yang egois, tapi mengerjakan visi kasih Tuhan
yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, hidup kami. Menyerahkan supaya ke dalam tangan-Mu. Oke, sama-sama angkat kedua belah tangan-Mu yuk. Terimalah damai sejahtera, hubungan intim dengan Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa biarlah tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan lihat, Tuhan berkati setiap mereka menjadi orang-orang yang diurapi, diberkati langkahnya, setiap langkahnya, setiap perkataannya. Tuhan berkati apa yang dia bangun, Tuhan buat berhasil. Jadikan anak-anak muda, orang-orang muda yang teguh hatinya, orang-orang muda yang mencintai firman Tuhan, menjadi anak-anak muda yang seperti anak muda di tangan pahlawan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan, hamba berdoa melesat di tempat yang tepat, Tuhan, melesat di waktu yang tepat di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, terima kasih buat firman-Mu hari ini, kami diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. God bless you.